wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirman Susilo dari kelompok JPN, Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Kalimantan. Nama saya Rizky Aziz Prayogo Stejo dari kelompok JPN, Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Kalimantan. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dari kelompok JPN, Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Kalimantan. Nama saya Ahmad Usamali dari kelompok JPN, Prodi Informatika, Institut Teknologi Kalimantan. Nama saya Stefanus Alberto Jol dari kelompok JPN, Institut Teknologi Kalimantan. Hai, saya Zahra Ula Fitri dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelompok JPN, Institut Teknologi Kalimantan. Nama saya Rizky Isnawati dari kelompok JPN, Prodi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Winda Roberto Adebia dari kelompok JPN, Prodi Teknik Kimia, Institut Teknologi Kalimantan. Apa itu COVID? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penyebaran pertama. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya beberapa bulan saja. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan perempuan berusia 64 tahun. Lima negara yang paling awal terdampak COVID-19. Yang pertama, yaitu Cina, yang kedua, Italia, yang ketiga, Iran, yang keempat, Korea Selatan, dan yang kelima, Prancis. Apa saja gejala COVID? Yang pertama, demam di atas suhu 38 derajat Celcius. Yang kedua, kelelahan atau lemas. Yang ketiga, batuk tidak berdahak. Yang keempat, pegal-pegal. Yang kelima, tidak nafsu makan. Dan yang keenam, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium. Data kasus COVID-19 tanggal 15 September 2020 sejumlah 225.030, yang meninggal sejumlah 8.965, yang sembuh sejumlah 161.065, dan yang positif sejumlah 55.000. Kebijakan pemerintah tentang PSBB. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan pemerintah tentang era new normal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, contoh panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Semuanya kita simak tentang cara pencegahan virus corona oleh beberapa rekan-rekan saya. Ketika bepergian, jangan lupa selalu menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Jika habis berpergian dari rumah, pastikan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun.
Jangan lupa untuk selalu memakai hand sanitizer dan membawa barang pribadi saat berpergian. Itu tadi cara yang kita bisa lakukan untuk pencegahan virus corona. Sejak virus corona menyerang, beberapa aspek kehidupan pun memburuk, bahkan di faktor ekonomi. Lembaga keuangan seperti International Monetary Fund atau IMF telah memperkirakan jika keuangan dunia akan melemah sebesar 3%. Bahkan keuangan dalam negeri pun pada kuartal pertama hanya sebesar 2,97%, yang sangat jauh dari target yaitu 4,5 hingga 4,6%. Dan pada kuartal kedua mengalami kontraksi sebesar 5,32%, yang lebih besar dari perkiraan. Pemerintah pun memberikan beberapa langkah untuk membantu perekonomian dalam negeri. Pertama, pemerintah melakukan pembelanjaan dengan skala besar untuk meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi. Kedua, pemerintah membentuk komite program COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, pemerintah memberikan bantuan kredit dengan bunga rendah. Keempat, pemerintah menempatkan dana perbankan untuk memutar roda ekonomi. Kelima, pemerintah melakukan peminjaman kredit modal kerja untuk koperasi. Keenam, memberikan bantuan seperti bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga. Ketujuh, memberikan BLT dengan cara terdata oleh RT RW serta tidak menerima bantuan lain maupun kartu prakerja. Terakhir, pemerintah mengajak masyarakat untuk membeli produk UMKM untuk meningkatkan angka ekonomi dalam negeri. Pengaruh COVID bagi pendidikan di Indonesia. Minggu pertama di bulan Maret, saat pertama diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, terdapat permasalahan yang sangat umum ditemukan, yaitu penguasaan teknologi baik bagi para guru, siswa, maupun orang tua. Alat komunikasi Android atau gawai atau telepon pintar yang sudah umum digunakan, saat ini hanya digunakan untuk kegiatan hiburan saja. Sedangkan, di saat pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, kemampuan penguasaan teknologi itulah yang terpenting, apa dan bagaimana memanfaatkan berbagai kemudahan yang dimiliki teknologi itu. Sehingga semua pihak dapat sibuk belajar, mencari bagaimana menggunakan aplikasi atau aplikasi apa yang akan digunakan. Sehingga dapat mempermudah pertemuan lewat alat teknologi tersebut dalam pelaksanaan belajar. Dan pemantauan para siswa bisa dilakukan oleh para guru dengan mudah. Nah, teman-teman, stay healthy and stay at home. Saya Herman Susilo. Saya Rizky Aziz Prayoga Stejo. Saya Muhammad Iqbal Ramadhani. Saya Usama. Saya Stefan. Saya Zahra Aulia Fitri. Saya Rizky Snawati. Saya Winda Roberto Adebia. Spekta, usaha cipta dan bumi atap.